Pernah dengar istilah Amerika, Amerika Latin, Ibero-Amerika, atau Amerika Hispanik? Jadi wilayah mana saja yang dimaksud istilah-istilah ini dan apa perbedaan di antara mereka? Amerika adalah sebutan umum untuk seluruh benua Amerika, dari Kanada di utara hingga Argentina di selatan, termasuk juga wilayah Karibia dan Greenland. Amerika Utara mencakup Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, dan Greenland. Amerika Tengah membentang dari Guatemala hingga Panama. Amerika Selatan dimulai dari Kolombia sampai ke Argentina. Di sisi lain, jika kamu mendengar tentang Amerika Latin, ia mengacu pada negara-negara di benua Amerika yang bahasa utamanya adalah bahasa Spanyol dan Portugis, dan dalam jumlah yang lebih sedikit adalah bahasa Prancis. Ibero-Amerika lebih spesifik, hanya negara-negara di Amerika yang pernah dijajah oleh Spanyol dan Portugal. Amerika Hispanik paling sempit, hanya negara yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa utama. Tahukah kamu bahwa sekitar 80% penduduk Amerika Serikat tinggal di sebelah timur dari satu garis imajiner ini, sementara di sebelah baratnya hanya dihuni oleh 20% penduduk. Dan menariknya lagi, dari 20% itu, sebagian besar tinggal di 3 negara bagian saja, California, Oregon, dan Washington, yang menyumbang sekitar 11% dari total populasi. Artinya, hanya 9% dari seluruh warga Amerika Serikat yang tinggal di separuh bagian barat daratan utama. Jumlah itu bahkan setara dengan populasi satu kota, New York City. Apa penyebab ketimpangan ini? Jawabannya ada pada geografi, khususnya keberadaan pegunungan Rocky yang membentang dari utara ke selatan. Pegunungan ini menciptakan fenomena rain shadow atau bayangan hujan yang memblokir awan hujan dari Samudra Pasifik agar tidak masuk ke wilayah tengah negara. Sebaliknya, hujan dari timur bisa lebih mudah menjangkau bagian dalam, tapi angin lembab dari Teluk Meksiko juga gagal menembus ke barat. Karena arah anginnya berubah, hasilnya, wilayah barat menjadi lebih kering, tandus dan tidak ideal untuk pertanian, yang akhirnya berdampak langsung pada rendahnya jumlah penduduk di sana. Tahukah kamu, negara mana yang punya zona waktu terbanyak di dunia? Nomor 5, Meksiko. Dari ujung timur ke barat, negara ini punya 4 zona waktu yang aktif digunakan. Nomor 4, Australia. Negara benua ini nggak cuma luas, tapi juga punya pulau-pulau terpencil dengan waktu yang berbeda. Totalnya, 6 zona waktu. Nomor 3, Rusia. Sebagai negara terbesar di dunia, wajar kalau Rusia punya 11 zona waktu, dan semuanya masih berada dalam satu daratan besar. Nomor 2, Amerika Serikat. Dari Alaska hingga Hawaii, ditambah wilayah-wilayah di Pasifik dan Karibia. Total zona waktunya juga 11, dan yang paling mengejutkan, meskipun terlihat kecil di peta, ia memiliki pulau-pulau di seluruh dunia. Itulah sebabnya negara ini memiliki total 12 zona waktu terbanyak di dunia. Negara itu adalah Prancis.